Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nuri. Hari ini kita masih belajar tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1 dan 2, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 sampai 6. Disimak ya. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan syair yang berjudul tentang berdayung karya A.T. Mahmud. Bu Guru akan menyanyikan sedikit ya, coba diperhatikan. Lajulah laju perahuku, meluncur di air biru. Di syair tersebut ada 2 garis. Yang pertama adalah garis biru, itu bergelombang, tandanya berarti dinyanyikan dengan lagu lembut. Sedangkan garis lurus berwarna merah berarti dinyanyikan dengan nyanyian keras. Nah, ketika bernyanyi kita mengeluarkan suara beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada yang panjang, dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada 2 ketukan itu berarti angka 7 dan 6 diikuti oleh tanda titik. Sedangkan 1 ketukan itu hanya angka saja, contohnya 5, 6, 5, 3 dan 2, 3, 2, 1. Jadi kalau nada 2 ketukan, notnya diikuti oleh tanda titik atau angkanya. Sedangkan 1 ketukan hanya not atau angka saja. Nah, sudah ada contohnya, kita kerjakan bersama. Baris pertama 3 titik, berarti nadanya benar, nada 2 ketukan. Kemudian 2, 1, 2, 3 berarti 1 ketukan. 2 titik berarti betul 2 ketukan. Nah, untuk berikutnya, ini Bu Guru sudah menyiapkan syair lagu yang berdayung tadi, kita masih menentukan nada 1 ketukan dan 2 ketukan. Lajulah perahuku laju, berarti la-nya itu 2 ketukan, julah perahu, itu 1 ketukan. Terus baris kedua, meluncur di air biru, me-nya 2 ketukan, luncur di a itu 1 ketukan. Paham ya? Untuk berikutnya, nah, di sini ada gambar, kemudian gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan tari. Tarinya contohnya seperti ini. Yang pertama, menengok ke kiri, gerakan kedua, menengok ke kanan, gerakan ketiga, menengok ke atas atau menengadah. Gerakan terakhir, menengok ke bawah atau merunduk. Nah, gerakan yang kedua, gerakan yang berikutnya dari tangan diawali dengan mengayun ke atas, kemudian mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan yang terakhir adalah mengayun ke kanan. Gerakan terakhir diawali kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke samping. Yang kedua, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Ketiga, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Gerakan terakhir, kaki lurus melangkah ke depan, tangan ke samping. Nah, coba anak-anak kelas 2, amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah warna dan bentuknya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya buku sudah menyiapkan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya uang koin, terus kepingan CD, jam, bola, cincin, dan sebagainya. Contoh benda yang berbentuk persegi, papan catur, jam, batu bata, dan sebagainya. Persegi panjang, contohnya buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan jendela. Benda yang berbentuk segitiga, contohnya gantungan baju, kemudian penggaris, sama atap rumah, dan sebagainya. Contoh benda yang berbentuk tabung, ada gelas, kaleng, kemudian besi, dan sebagainya.
Contoh benda yang berbentuk kubus, contohnya rubrik, kemudian kado, dadu, kardus. Kemudian contoh benda yang berbentuk balok, di situ ada almari, penghapus, dan lain-lain. Nah, selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Yang pertama padat, contohnya udah ada ya, meja, kursi, almari, dan sebagainya. Yang kedua cair, benda cair contohnya apa? Sirup, air minum, susu, kopi, dan sebagainya. Yang ketiga gas. Gas itu contohnya apa? Balon, kemudian uap, kemudian gas LPG yang ada di dapur kalian. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan ada beberapa kata. Setiap kata itu memiliki makna atau arti. Yang pertama, kata halus itu artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, kata kasar yang artinya kesat atau tidak halus. Kata ketiga adalah basah, artinya mengandung air. Kata yang keempat, tetap, artinya tidak berubah bentuknya dan keadaannya. Kata yang terakhir, berubah yang artinya berbeda dari semula. Nah, di sini ada sifat-sifat benda. Yang pertama adalah sifat benda padat. Tadi contohnya banyak sekali ya. Salah satunya benda padat ini adalah batu. Bu Nuri bawa batu sekarang. Batu ketika Bu Nuri taruh di tangannya Bu Nuri, bentuknya tetap sama atau bahkan batu ini Bu Guru lempar ke lantai atau ke tanah akan tetap sama. Berarti benda padat mempunyai sifat tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kemudian Bu Guru sudah menyiapkan air minum ya. Air minum ini adalah benda cair. Benda cair kalau Bu Nuri tuangkan ke gelas bentuknya akan seperti gelas. Kalau Bu Nuri tuangkan ke piring bentuknya akan seperti piring. Jadi sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Yang terakhir, nah, Bu Guru sudah menyiapkan kantong plastik. Kantong plastik ini berisi udara atau gas. Ya, kalau tidak diisi gas, ini nggak akan nggak akan seperti ini, akan kempes. Jadi sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Contoh lagi, tangan Bu Nuri mengepal seperti ini. Ini isinya apa? Udara. Kemudian, anak-anakku, ketika kalian sekolah atau bahkan bermain di rumah teman, kalian pasti akan tahu apa itu aturan. Ya, contohnya, aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibat jika aturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, dan terjadi kekacauan. Contohnya, kalian membuang sampah sembarangan, contoh di sungai. Pasti akibatnya sungai akan meluap dan akhirnya terjadi banjir. Nah, contoh aturan di rumah. Yang pertama, bangun pukul 5 pagi, setelah bangun merapikan tempat tidur dan sholat subuh. Selalu minta izin jika akan berpergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian setelah makan dibiasakan meja dibersihkan dan piring dicuci. Kemudian mengerjakan PR dan yang terakhir tidur pukul 9 malam. Nah, berikutnya contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama aturannya adalah meminta izin sebelum meminjam mainan. Kedua, tidak curang saat bermain. Ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Kelima, bermain jangan lupa waktu. Keenam, masuk rumah teman dengan salam. Dan yang terakhir, berpamitan kepada orang tua sebelum pulang ke rumah. Akibat tidak mematuhi peraturan ketika bermain. Nah, akibatnya apa? Betul, yang pertama dijauhi teman. Yang kedua, permainan menjadi kacau. Yang ketiga, kita akan kena hukuman atau sanksi. Contohnya, jika bermain betengan dengan curang.
Akibatnya, teman-teman Dika tidak mau bermain dengan Dika karena Dika suka bermain curang. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah tentang bernyanyi. Kemudian kita menentukan nada 1 ketukan dan 2 ketukan. Kemudian ada nari, karena apa? Dari kita memetik buah jambu ternyata bisa menghasilkan tarian. Yang ketiga tentang sifat-sifat benda dan macam-macam benda. Tadi ada apa saja? Benda benar, padat. Benda cair benar. Yang terakhir benda gas, betul. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang aturan. Aturan itu ada di mana-mana agar kehidupan kita berlangsung dengan lancar. Tugas hari ini, simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Dari Bu Nuri mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa seperti biasa anak-anakku, jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah, assalamualaikum.